Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Beni Sumardiana, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik peradilan pidana. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 3 untuk melakukan simulasi persidangan perkara pidana biasa dalam kasus pembunuhan dan pencurian. Sebelum kami mulai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Nika Natasha Dewi Sumartono sebagai Hakim Ketua, Ibnu Tidar Al-Hakim dan Riza Anwar Hidayat sebagai Hakim Anggota, Sekar Kinanti Pangestuti dan Indah Septiana Pramadani sebagai jaksa penuntut umum, Muhammad Rafael Purnawan Musa sebagai terdakwa, Maharani Ataya Wijanarko dan Ma'ruf Abdillah sebagai penasihat hukum terdakwa, Hana Aida Yasmin, Tiara Rizky Anessa Fanani, Bambang Pamungkas, Devita Nur Fitriana, dan Ahsana Nadia yang kesemuanya sebagai saksi jaksa penuntut umum, Sania Rahma dan Heni Wulansari sebagai saksi ahli jaksa penuntut umum. Persidangan akan dimulai. Para hadirin dimohon untuk mentaati tata tertib di ruang persidangan. Tata tertib dianggap sudah dibacakan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dapat duduk kembali. Baik, sebelum sidang dimulai, Majelis Hakim mengingatkan kembali kepada seluruh hadirin persidangan untuk menaati tata tertib persidangan, baik yang telah disampaikan oleh petugas pengadilan maupun yang telah terpampang di gedung pengadilan. Lalu kepada siapapun yang ingin mengambil gambar berupa foto ataupun video, diperbolehkan apabila memiliki izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan ya. Majelis Hakim akan membacakan susunan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim nomor 27/Pen/HK/2022/Pen.TDN menetapkan saya Nika Natasha Dewi Sumartono SHMH selaku Hakim Ketua, Ibnu Tidar Al-Hakim SHMH dan Riza Anwar Hidayat SHMH masing-masing selaku Hakim Anggota, serta dibantu oleh Pratama Mursyid SH selaku Panitera Pengganti. Berdasarkan surat penetapan nomor 27/Pen/HS/2022/Pen.TDN, menetapkan hari sidang pada hari ini Rabu 2 Maret 2022. Siap, Tuan. Siap, Panitera sudah siap? Siap, Tua. Baik, karena semua sudah siap, sidang bisa kita mulai. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 27/P.B/2022/Pn.TDN atas nama terdakwa Muhammad Rafael pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas dan terjaga. Baik, Yang Mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Terdakwa sudah hadir, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa hari ini sehat? Apakah bisa berbahasa Indonesia? Sehat dan bisa berbahasa Indonesia, Yang Mulia. Baik, apakah saudara terdakwa siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu ya. Silakan saudara jawab dengan jelas dan benar ya. Baik, nama lengkap saudara, Nama saya Muhammad Rafael, Yang Mulia. tempat dan tanggal lahir saudara, Saya lahir di Tanjung Pandan tanggal 19 September 1996, Yang Mulia. jenis kelamin saudara, Laki-laki, Yang Mulia. baik alamat dan agama saudara, Saya tinggal di Jalan ZA Pagar Alam RT 12 RW 6, Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Dan agama saya Islam, Yang Mulia. baik pendidikan terakhir dan pekerjaan saudara, Saya terakhir SMA dan sekarang saya kerja sebagai buruh, Yang Mulia. kebangsaan saudara. Indonesia, Yang Mulia. Baik, untuk identitas saudara terdakwa telah sesuai ya. Kemudian saudara terdakwa apakah sebelumnya telah mengalami penahanan? Iya, saya sudah ditahan sebelumnya, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa dalam perkara ini diancam dengan pidana maksimal 15 tahun penjara. Kemudian sebagaimana dalam ketentuan KUH pasal 56, apakah benar bahwa saudari Maharani Ataya Wijanarko dan saudara Ma'ruf Abdillah adalah penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Baik, kemudian kepada penasihat hukum terdakwa, apakah sudah mengunggah surat kuasa khusus beserta surat beracaranya? Sudah kami unggah, Yang Mulia. Baik, setelah majelis periksa bahwa ternyata surat kuasa khusus dari penasihat hukum telah sesuai ya berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 1994. Maka berikutnya adalah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Untuk penuntut umum sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum?
penasihat hukum. Sudah Yang Mulia. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk dapat membacakan dakwaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami selaku penuntut umum membacakan poin-poinnya saja dikarenakan majelis hakim dan penasihat hukum telah menerima salinannya. Kejaksaan Negeri Belitung untuk keadilan majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Surat dakwaan dengan nomor register perkara dianggap sudah dibacakan, identitas tersangka dianggap sudah dibacakan, penahanan dianggap sudah dibacakan. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa Muhammad Rafael pada hari Minggu 12 Desember 2021 sekira pukul 22.40 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2021 bertempat di Hotel Belitung beralamat di Jalan Sriwijaya nomor 213A Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Gladys meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari UPT RSUD Dr. Heji Marsidi Judono, nomor dianggap sudah dibacakan, yang ditandatangani oleh Dr. Gunawan Nataku Rohman dan Visum et Repertumno, dan otopsi nomor dianggap sudah dibacakan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sania Rahma SPFM dengan hasil kesimpulan sebagai berikut. Bahwa dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak bawah, luka lecet pada wajah, leher, bahu, dubur, dan anggota gerak atas. Bahwa dari pemeriksaan didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, kulit leher bagian dalam, otot leher, dan tenggorokan. Sebab kematian kekerasan benda tumpul pada leher berupa luka lecet yang menyerupai jenis cekikan sehingga menimbulkan penekanan pada leher yang mengakibatkan gangguan aliran udara pada saluran nafas sehingga terjadi mati lemas. Waktu perkiraan kematian diperkirakan 12 jam hingga 18 jam sebelum dilakukannya pemeriksaan luar. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor dianggap sudah dibacakan tanggal 27 bulan Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut. Profil DNA manusia yang dianalisis dari sampel sperma pada satu buah kain kasa dan sampel darah pada satu tabung EDTA milik Muhammad Rafael berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki. Profil DNA laki-laki pada bercak darah pada satu buah pet cover warna putih, bercak darah pada satu buah handuk warna putih, dan bercak darah pada potongan kuku dari jari tangan korban cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma. Dengan demikian, bercak darah tersebut berasal dari individu yang sama. Profil DNA yang dianalisis dari bercak semen atau sperma manusia pada 3 buah kondom bekas pakai cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sampel sperma. Dengan demikian, bercak semen atau sperma tersebut berasal dari individu yang sama. Dianggap sudah dibacakan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Dakwaan kedua, bahwa terdakwa Muhammad Rafael pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 dianggap sudah dibacakan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan mengambil sesuatu barang dan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut dianggap sudah dibacakan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP. Demikian Yang Mulia, surat dakwaan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Rafael yang penuntut umum sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan apa yang didakwakan dari surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Dan apakah dari terdakwa ada tanggapan? Mengerti Yang Mulia, dan dari saya cukup. Saya serahin semuanya ke penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, dari penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi? Dari penasihat hukum terdakwa akan eksepsi Yang Mulia. Baik, apakah sudah siap dengan eksepsinya? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan langsung saja dapat dibacakan. Baik, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya Maruf Abdillah SHMH dan Maharani Ataya Wijanarko SHMH sebagai advokat atau penasihat hukum dari terdakwa yang beralamat di kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung atau LKPH Belitung yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus nomor 27/AKPH.B/2022/TDN tertanggal 25 Februari 2022 bertindak untuk dan atas nama serta sah untuk mewakili terdakwa Muhammad Rafael. Ya, ini perkenalan kami untuk mengajukan eksepsi atau tanggapan atas surat dakwaan dari penuntut umum. Setelah kami tim penasihat hukum mempelajari surat dakwaan penuntut umum nomor PDM-16-BB-EP-02/2022 tertanggal 18 Februari 2022 dengan dakwaan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan dan dasar hukum pengajuan eksepsi seperti telah disebutkan di atas, serta dihubungkan dengan surat dakwaan saudara penuntut umum, maka dengan ini sebagai penasihat hukum terdakwa Muhammad Rafael mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, surat dakwaan harus dibatalkan dalam arti material atau tindak pidana tidak dirumuskan secara cermat, jelas, dan lengkap. Yang kedua, surat dakwaan harus dibatalkan dalam arti material waktu tindak pidana dilakukan tidak dirumuskan dengan cermat, jelas, dan lengkap. Demikian eksepsi yang dapat kami ajukan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih dari penasihat hukum. Setelah ini mohon untuk dapat mengunggah atau menyerahkan salinan eksepsi pada panitera ya. Untuk penuntut umum dapat memeriksa eksepsi di sistem pengadilan atau ke panitera. Baik, kemudian penuntut umum apakah akan mengajukan pendapat terkait eksepsi dari terdakwa? Iya yang mulia, namun kami membutuhkan waktu setidaknya 5 hari yang mulia. Baik, 5 hari ya. Baik, dari majelis menyepakatinya. Bagaimana dari penasihat hukum? Sepakat yang mulia. Baik, panitera 5 hari ke depan tanggal berapa? 5 hari ke depan hari Senin tanggal 7 Maret 2022 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 7 Maret 2022 dengan agenda tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi terdakwa. Dan untuk para pihak, dimohon kehadirannya ya tanpa adanya relasi resmi dari pengadilan. Baik, dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 27-B/2022-PN.TDN atas nama terdakwa Muhammad Rafael pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas dan terjaga. Baik yang mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Terdakwa sudah hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa apakah sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, saya sampaikan bahwa pada hari ini agenda sidang adalah tanggapan atas eksepsi ya. Baik, kepada penuntut umum apakah sudah mengupload tanggapan tersebut ke SIPP PN Tanjung Pandan? Sudah yang mulia. Baik, silakan kepada penuntut umum untuk dapat membacakan tanggapan atas eksepsinya. Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Belitung untuk keadilan pendapat penuntut umum atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa Muhammad Rafael. Majelis Hakim yang mulia, setelah kami mempelajari dan seksama nota keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa pada persidangan tanggal 2 Maret 2022 yang lalu, yang pada pokoknya bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dengan dasar keberatan yang telah dituliskan oleh penasihat hukum terdakwa sebelumnya. Maka kami penuntut umum menyatakan tidak sependapat dengan penasihat hukum dan tetap ada dakwaan kami. Dengan argumen sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Demikian pendapat penuntut umum terhadap eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Rafael. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Para hadirin, karena dari penuntut umum telah membacakan tanggapan, maka selanjutnya majelis akan memberikan putusan sela ya, yang akan diputuskan oleh majelis pada hari ini juga. Sehingga majelis membutuhkan waktu untuk berdiskusi dan pertimbangan terlebih dahulu. Baik, oleh karena itu sidang akan diskors selama 3 kali 30 menit dan dilanjutkan kembali setelah majelis selesai. Baik, dengan demikian sidang diskors selama 3 kali 30 menit. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan untuk bermusyawarah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dapat duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, skors dicabut. Baik, karena majelis hakim telah bermusyawarah, maka selanjutnya majelis akan bacakan putusan sela ya. Dimohon kepada penuntut umum dan penasihat hukum serta terdakwa dapat memperhatikan. Putusan sela nomor 27-P.B-PTS.Sela-2022-PN.TDN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa Muhammad Rafael, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum tertanggal 18 Februari 2022 dengan nomor PDM strip 21-BLTG-EP.01-2022, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum telah mengajukan nota keberatan yang dibacakan pada persidangan pada hari Rabu 2 Maret 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah pula mengajukan pendapat atau tanggapan yang dibacakan pada persidangan pada hari Senin 7 Maret 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa atas nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa serta tanggapan dari jaksa penuntut umum, majelis hakim berpendapat sebagaimana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa yang menjadi materi pokok nota keberatan penasihat hukum atas dakwaan jaksa penuntut umum hanyalah menyangkut hal-hal sebagai berikut, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa perkara ini sudah diperiksa dan diajukan ke dalam persidangan melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah melalui proses penyelidikan penyidikan secara seksama. Menimbang, setelah membaca nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu 2 Maret 2022, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota keberatan tersebut satu persatu. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Mengenai keberatan ke-1, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka materi ke-1 nota keberatan penasihat hukum mengenai surat dakwaan batal demi hukum, Majelis Hakim menyatakan nota keberatan tidak dapat diterima. Mengenai keberatan kedua, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang, maka keberatan-keberatan yang dinyatakan oleh penasihat hukum terdakwa oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini. Mengingat pasal 156 ayat 1 KUHP tentang pengajuan keberatan penasihat hukum terdakwa serta tanggapan jaksa penuntut umum terhadap keberatan tersebut, pasal 143 ayat 2 KUHP tentang syarat formil dan material surat dakwaan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan. Mengadili, 1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Muhammad Rafael tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Muhammad Rafael dengan nomor register PDM-21-BLTG-EP.01-2022 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu 2 Maret 2022 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan. Demikian diputuskan pada hari Senin, 7 Maret 2022 oleh Nike Natasha Dewi Sumartono SHMH sebagai Hakim Ketua, Ibnu Tidar, dan Riza Anwar SHMH sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 7 Maret 2022 yang dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum terdakwa. Baik, putusan sela oleh majelis telah dibacakan. Kepada terdakwa apabila ada keberatan dapat disampaikan pada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Penasihat hukum mohon dibantu ya. Baik, Yang Mulia. Baik, kemudian agenda selanjutnya adalah pembuktian. Majelis Hakim akan memeriksa alat dan barang bukti, saksi atau ahli dari penuntut umum terlebih dahulu ya. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap? Belum, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu selama 3 hari untuk mempersiapkannya terlebih dahulu. Baik, 3 hari ya. Baik, dari majelis menyepakatinya. Bagaimana penasihat hukum, apakah keberatan? Penasihat hukum tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, Panitra, 3 hari ke depan tanggal berapa? 3 hari ke depan, hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 10 Maret 2022 dengan agenda pembuktian oleh penuntut umum. Dan untuk para pihak dimohon untuk kehadirannya tanpa adanya relas resmi dari pengadilan ya. Serta untuk terdakwa diperintahkan untuk kembali ke tahanan. Dengan demikian, sidang pada hari ini saya cukupkan dan menyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Perkara Pidana dengan nomor 2022-PN.TDN atas nama terdakwa pada Kamis 10 Maret 2022 dengan ini dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, kepada penuntut umum, sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas, mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Terdakwa sudah hadir, Yang Mulia. Baik, terima kasih.
Saudara terdakwa apakah sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap Yang Mulia. Baik, sebagaimana yang sudah diagendakan pada sidang sebelumnya ya, hari ini adalah acara persidangan, adalah pembuktian dari penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah telah siap dengan saksinya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dihadirkan. Baik, Yang Mulia, saksi yang pertama bernama Hana Aida Yasmin. Kepada petugas, mohon dibantu untuk membawa saksi ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi di kursi pemeriksaan. Baik, Bu. Baik, saudari saksi, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama dan umur saudari? Mohon maaf, saudari. Saya tidak mendengar. Oh iya, mohon maaf Yang Mulia. Nama saya Hana Aida Yasmin, usia saya 26 tahun. Baik, alamat dan pekerjaan saudari? Saya tinggal di Jalan Pangkalalang nomor 1, RT 2 RW 4, Air Merbau, Tanjung Pandan. Saya bekerja sebagai karyawan swasta Yang Mulia. Baik, apakah saudari saksi memiliki hubungan saudara atau semenda dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Baik, apakah saat ini saudari saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi? Iya, saya dalam keadaan sehat dan saya siap untuk diperiksa sebagai saksi. Baik, sesuai dengan ketentuan pasal 160 KUHP, sebelum saudari disumpah, saudari memberikan keterangan maksud saya, maka terlebih dahulu saudari akan diambil sumpahnya ya. Apakah saudari bersedia? Iya, saya bersedia Yang Mulia. Baik, kepada Hakim Anggota 1, tolong dibantu, dan kepada Rohaniawan, silakan mengambil tempat ya. Baik, Ketua. Kepada saudari saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Saudari yang bersumpah, saya hanya membantu melafalkan saja. Demi Sang Hyang Adi Buddha, Demi Sang Hyang Adi Buddha, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Pengambilan sumpah telah dilakukan, Ketua. Baik, terima kasih. Kepada juru sumpah, silakan kembali ke tempat, dan saudari saksi silakan duduk kembali. Saudari saksi, saudari telah disumpah ya, menurut agama dan keyakinan saudari, diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya, dan apabila saudari memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan ketentuan pasal 242 KUHP ya, dapat dimengerti? Iya Yang Mulia. Baik, selanjutnya apakah saudari saksi mengetahui apa maksud saudari dihadirkan dalam persidangan hari ini? Iya tahu Yang Mulia, saya dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai apa yang saya alami, lihat dan dengar sehubungan dengan perkara pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Yang Mulia. Baik, sebelumnya apakah saudari saksi telah diperiksa keterangannya di hadapan penyidik? Iya, saya sudah pernah diperiksa dan sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik Yang Mulia. Baik, lalu apakah keterangan tersebut telah sesuai dan benar? Iya, sudah, karena sebelumnya saya sudah baca dulu berita acara pemeriksaan penyidiknya sebelum saya tanda tangani. Kepada Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2. Baik, terima kasih, Ketua. Kepada saudari saksi, kapan dan di mana tepatnya saudari mengetahui kejadian pembunuhan, serta bagaimana saudara mengetahui kejadian tersebut? Untuk kapannya, saya mengetahui kejadian pembunuhan itu pada tanggal 13 Desember 2021, mungkin sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia Barat, di Hotel Belitung, di Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, tepatnya di kamar nomor 8 Yang Mulia. Baik, dari saya cukup, Ketua. Silakan, Hakim Anggota 2. Baik, terima kasih Ketua. Kepada saudari saksi, apakah saudari mengenal korban dan pelakunya? Jika iya, bagaimana saudara bisa mengenalnya? Kalau untuk korbannya saya tahu itu perempuan namanya Gladys Anggun Pradinanti. Saya tahunya karena dia dia itu tamu di hotel di tempat saya bekerja. Saya bekerja sebagai resepsionis di hotel itu. Tapi kalau untuk pelakunya sih saya tidak kenal Yang Mulia. Baik, cukup Ketua. Baik, silakan kepada penasihat penuntut umum maksud saya. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Kepada saudari saksi, kapan terakhir kali saudari melihat dan bertemu dengan korban? Kalau terakhir kali sih saya
terakhir tuh tanggal 12 Desember 2021, itu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Korban pas itu datang sama 3 orang temannya, nemuin saya, terus katanya mau ambil kunci kamar nomor 8, gitu Bu. Baik, lalu dari mana saudari saksi tahu bahwa korban itu telah meninggal dunia? Pada saat itu saudara Setia itu ngomong ke saya lewat telepon, katanya tamu di kamar nomor 8 itu meninggal. Jadi ya saya langsung lapor ke pihak kepolisian. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Dari saya cukup ya. Baik, silakan kepada penasihat hukum. Dari kami belum ada pertanyaan yang mulia. Baik, kemudian kepada saudara terdakwa, apakah keberatan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi? Saya tidak keberatan yang mulia. Baik, kepada saudari saksi, apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Baik, guna pemeriksaan barang bukti kepada penuntut umum, dipersilakan untuk memperlihatkan barang buktinya. Baik, Yang Mulia. Baik, kemudian apakah saudara terdakwa mengetahui terkait barang bukti berikut? Saya tahu yang mulia. Baik, kemudian apakah saudari saksi mengetahui terkait barang bukti berikut dan apakah benar ini adalah barang bukti yang dimaksud? Iya, saya tahu itu semua barang buktinya, terus itu semuanya memang benar barang buktinya. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangan yang diberikan. Saya rasa cukup ya. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruang persidangan. Petugas mohon dibantu ya. Baik, Yang Mulia. Baik, kemudian kepada penuntut umum, apakah ada saksi lain yang ingin diajukan? Ada Yang Mulia, saksi yang kedua bernama Tiara Rizky Anasyafanani. Kepada petugas sidang mohon dibantu untuk membawa saksi ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi di kursi pemeriksaan. Baik, Bu. Baik, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama saudari, Nama saya Tiara Rizky Anasyafanani yang mulia. umur dan alamat saudari, Umur saya 30 tahun, alamatnya di Jalan Kartini nomor 41 RT 8 RW 5 Lesung Batang, Tanjung Pandeng. baik pekerjaan dan agama saudari, Pekerjaan sebagai karyawan swasta agama Islam. baik apakah saudari saksi memiliki hubungan saudara atau semenda dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, apakah saat ini saudari saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi? Tidak yang mulia dan siap diperiksa sebagai saksi. Baik, sesuai dengan ketentuan pada pasal 160 KUHP, sebelum saudari memberikan keterangan, maka terlebih dahulu akan disumpah ya. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, Hakim anggota 2 tolong dibantu dan kepada juru sumpah silakan mengambil tempat. Baik, Ketua. Kepada saudari saksi, ikuti kata-kata saya ya. Saudari yang bersumpah, saya hanya melafalkan saja. Demi Allah, saya bersumpah Demi sebagai Allah, saksi demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Wallahi wabillahi watallahi. Wallahi wabillahi watallahi. Baik, cukup Ketua. Baik, terima kasih. Kepada juru sumpah silakan kembali ke tempat dan saudari saksi silakan duduk kembali ya. Saudari saksi telah disumpah ya menurut agama dan keyakinan saudari di hadapan saudari memberikan kesaksian yang sebenarnya. Karena apabila saudara saksi memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 242 KUHP ya. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, selanjutnya apakah saudari saksi tahu apa maksud saudari dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu yang mulia, saya dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan terkait apa yang saya alami, lihat, dan juga dengar dengan kasus pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Baik, lalu apakah keterangan saudari dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah sesuai? Telah sesuai yang mulia, karena sebelumnya saya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan sebelum saya memberikan keterangan, saya telah menandatanganinya yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 1 dan 2 jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ketua. Pada saudari saksi, kapan dan di mana tepatnya saudari mengetahui kejadian pembunuhan, serta bagaimana saudara mengetahui kejadian tersebut?
Mengenai kejadian pembunuhan itu, saya tahu pada tanggal 13 Desember 2021 yang mulia. Kira-kira pukul 12.42, lokasinya di Hotel Belitung, Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, tepatnya di kamar nomor 8. Dan saya tahu ini karena saya merupakan karyawan Hotel Belitung yang bekerja sebagai resepsionis yang mulia. Baik, dari saya cukup Ketua. Baik, silakan Hakim Anggota 2. Baik, terima kasih Ketua. Pada saudari saksi, apakah saudari mengenal korban dan pelaku? Jika iya, bagaimana saudari bisa mengenalnya? Baik, saya mengenal korban yang mulia karena korban ini kebetulan seorang perempuan bernama Gladys Anggun Fradinanti, tetapi kalau pelakunya saya kurang tahu yang mulia. Dan saya mengenalnya ini hanya sebagai tamu yang korban ini menginap selama 3 minggu di Hotel Belitung yang mulia. Baik, cukup Ketua. Baik, silakan kepada penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Kepada saudari saksi bisa dijelaskan kepada kami bagaimana saudari tahu terkait kejadian ini. Baik, jadi begini Bu. Awalnya ini teman korban namanya Bella datang ke saya bersama dengan temannya. Kemudian mereka ini meminta saya untuk membukakan kamar nomor 8. Lalu saya bukakanlah kamar tersebut menggunakan kunci cadangan. Nah, setelah saya buka, saya kaget karena kok ada bercak darah di kasur, terus juga ada darah di samping lemari juga. Nah, pada saat itu kami lihat korban itu udah tergeletak di kasur dengan posisi badan menyamping, nggak pakai busana, terus udah banyak darah di seluruh badannya. Gitu, Bu. Baik, lalu apakah di Hotel Belitung sendiri dilengkapi dengan kamera CCTV dan apakah pelaku terekam? Iya, Ibu. Di Hotel Belitung dilengkapi dengan CCTV dan semuanya lengkap terekam di sana. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Dari saya cukup yang mulia. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum. Dari kami belum ada pertanyaan yang mulia. Baik, kemudian apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi tadi sudah benar dan apakah saudara terdakwa keberatan? Sudah benar dan saya tidak keberatan yang mulia. Baik, kepada saudari saksi apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Cukup dari saya yang mulia. Baik, kalau begitu guna pemeriksaan barang bukti, kepada penuntut umum saya persilahkan untuk memperlihatkan barang buktinya. Baik, yang mulia. Baik, kemudian apakah saudara terdakwa mengetahui terkait barang bukti berikut dan apakah saudara keberatan? Saya tahu dan tidak keberatan yang mulia. Baik, kemudian apakah saudari saksi mengetahui terkait barang bukti berikut dan apakah benar ini yang dimaksud? Ya, yang mulia, saya tahu dan semuanya benar barang buktinya. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Saya rasa cukup ya. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruang persidangan. Petugas mohon dibantu ya. Baik yang mulia. Baik, kemudian kepada penuntut umum, apakah ada saksi lain yang ingin diajukan? Ada yang mulia, saksi yang ketiga bernama Bambang Pamungkas. Kepada petugas sidang, mohon untuk membawa saksi ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi di kursi pemeriksaan. Baik, Bu. Baik, kepada saudara saksi, saya akan memeriksa terlebih dahulu ya identitas saudara. Nama saudara, Nama saya Bambang Pamungkas yang mulia. umur dan alamat saudara, Saya 28 tahun, tinggal di Jalan Majen Panjaitan, RT 11 RW 10 di Pangkalalang, Tanjung Pandan yang mulia. pekerja dan agama saudara, Saya karyawan swasta dan saya Islam yang mulia. apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara atau semenda dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap diperiksa? Sehat yang mulia, saya siap diperiksa. Baik, sesuai dengan ketentuan pada pasal 160 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, maka akan disumpah terlebih dahulu ya. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan kepada Hakim Anggota 2, tolong dibantu, dan kepada juru sumpah, silakan mengambil tempat. Baik, Ketua. Pada saudari saksi, mohon maaf, kepada saudara saksi silakan ikuti kata-kata saya. Saudara yang bersumpah, saya hanya membantu melafalkan saja. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Wallahi wabillahi wa tallahi. Wallahi wabillahi wa ta'ala. Sudah, Ketua.
Baik, terima kasih. Kepada saudara saksi, saudara telah disumpah ya, menurut agama dan keyakinan saudari, diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya, karena apabila memberikan kesaksian palsu dapat diancam dengan pidana dalam pasal 242 KUHP ya, dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara saksi tahu apa maksud saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Tahu yang mulia, saya itu dihadirkan untuk memberikan keterangan apa yang saya alami, lihat dan dengar sehubungan dengan kasus pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang mulia. Baik, lalu apakah saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik? Sudah pernah yang mulia, saya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik. Baik, lalu apakah keterangan saudara dalam berita acara tersebut telah sesuai? Telah sesuai yang mulia, sudah saya baca sebelum saya tanda tangani yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 1 dan 2. Baik, terima kasih Ketua. Pada saudara saksi, kapan dan di mana tepatnya saudara mengetahui kejadian pembunuhan tersebut, serta bagaimana saudara mengetahui kejadian tersebut? Baik, jadi kejadiannya itu ada di Hotel Belitung yang mulia di Jalan Sriwijaya, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Tepatnya itu di kamar nomor 8 pada tanggal 13 Desember tahun lalu, sekitar pukul 12 siang kalau tidak salah. Dan saya tahu karena saya itu bekerja sebagai security. Baik, dari saya cukup, Ketua. Baik, selanjutnya hakim anggota 2. Baik, Ketua. Kepada saudara saksi, bagaimana saudara bisa mengenal korban dan pelaku? Jika ya, bagaimana saudara bisa mengenalnya, saudara saksi? Baik, jadi saya itu mengetahui korban seorang perempuan bernama Gladys Anggun Fardinanti. Saya hanya tahu namanya yang mulia, tapi tidak begitu mengenal. Untuk pelaku saya tidak tahu dan saya mengenal korban hanya karena sebagai tamu hotel yang mulia. Baik, dari saya cukup, Ketua. Baik, terima kasih. Silakan kepada penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Kepada saudara saksi, bisa dijelaskan kepada kami kapan tepatnya saudara tahu terkait kejadian ini? Baik Bu, jadi sekitar tanggal 12 Desember itu seperti biasa kan saya masuk kerja pukul 10 malam dan pulangnya itu 6 pagi. Kemudian sore harinya saya baru tahu kalau ada kejadian pembunuhan tersebut Ibu. Baik, lalu apakah saat kejadian tersebut saudara mendengar keributan atau semacamnya? Tidak mendengar Bu, karena saya berjaga itu ada di depan hotel, sedangkan kamar nomor 8 itu ada di dalam. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Dari saya cukup yang mulia. Baik, silakan kepada saudara penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara pernah melihat atau bertemu dengan terdakwa? Saya pernah bertemu Ibu. Saya itu melihat sekitar tanggal 12 itu, sewaktu saya sedang bertugas, saya melihat terdakwa keluar dan sepertinya ingin pulang naik motor dan sepertinya juga sedang terburu-buru. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari saya cukup yang mulia. Baik, kemudian apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi tadi sudah benar dan apakah saudara terdakwa keberatan? Tidak benar dan saya keberatan yang mulia. Baik, kepada saudari saksi, apakah ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu, guna pemeriksaan barang bukti, kepada penuntut umum, saya persilakan untuk melihatkan barang buktinya. Baik, yang mulia. Baik, kemudian apakah saudara terdakwa mengetahui terkait barang bukti berikut? Saya tidak tahu yang mulia. Baik, kemudian apakah saudara saksi mengetahui terkait barang bukti berikut dan apakah benar ini adalah barang bukti yang dimaksud? Saya tahu yang mulia dan semuanya itu benar barang buktinya. Baik, terima kasih kepada saudara saksi atas keterangannya. Saya rasa cukup ya. Silakan saudara dapat meninggalkan ruang persidangan. Petugas mohon dibantu ya. Baik yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian kepada penuntut umum, apakah ada saksi lain yang ingin diajukan? Ada yang mulia, saksi yang keempat bernama Devita Nur Fitriana. Kepada petugas sidang mohon untuk dibantu membawa saksi ke ruang sidang dan mempersilakan saksi di kursi pemeriksaan. Baik Bu. Baik, saudari saksi, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama dan umur saudari? Nama saya Devita Nur Fitriana, umur 32 tahun yang mulia.
Baik alamat dan pekerjaan saudari. Saya beralamat di Jalan Demokrasi Rahat, Blok C nomor 16, RT 13 RW 2, Kecamatan Tanjung Pendam, Kabupaten Tanjung Pandan. Ya. Kemudian saat ini saya bekerja sebagai kemudian saya saat ini bekerja sebagai wira swasta yang mulia. Baik. Lalu untuk agama saudari? Saya Islam yang mulia. Baik, apakah saudari saksi memiliki hubungan saudara atau semenda dengan terdakwa? Tidak sama sekali yang mulia. Baik, apakah saat ini saudari saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi? Saya sehat dan siap diperiksa sebagai saksi yang mulia. Baik, sesuai dengan ketentuan pada pasal 160 KUHP, sebelum saudari memberikan keterangan maka akan disumpah terlebih dahulu ya. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 2, tolong dibantu, dan kepada juru sumpah silakan mengambil tempat ya. Baik, Ketua, kepada saudari saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Setelah yang bersumpah, saya hanya membantu melafalkan saja. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Wallahi wabillahi watallahi. Wallahi wabillahi watallahi. Baik, cukup, Ketua. Baik, terima kasih. Kepada juru sumpah silakan kembali ke tempat, dan saudari saksi silakan duduk kembali ya. Saudari saksi telah disumpah ya, menurut agama dan keyakinan saudari, diharapkan memberikan keterangan yang sebenarnya, karena apabila memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan ancaman pidana, sesuai ketentuan pasal 242 KUHP ya, dapat dimengerti? Dapat dimengerti ya, mulia. Baik, apakah saudari saksi mengetahui apa maksud saudari dihadirkan dalam persidangan hari ini? Iya, yang mulia, saya tahu saya dihadirkan untuk memberikan keterangan apa yang saya alami, lihat dan dengar sehubungan dengan perkara pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang mulia. Baik, lalu apakah saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik? Iya, yang mulia, sebelumnya saya sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik yang mulia. Baik, lalu apakah keterangan saudari dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah sesuai dan benar? Telah benar yang mulia, saya telah membaca berita acara pemeriksaan penyidik mohon maaf, benar yang mulia saya telah memberikan, benar yang mulia saya telah membaca berita acara pemeriksaan penyidik terlebih dahulu sebelum saya menandatanganinya yang mulia. Baik, cukup dari saya. Silakan hakim anggota 1. Baik, terima kasih Ketua. Kepada saudari saksi, kapan tepatnya saudari itu mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dan bagaimana saudari itu tahu kejadian tersebut? Saya mengetahui ada kejadian pembunuhan itu pada tanggal 13 Desember 2021 yang mulia, sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat yang mulia. Saya tahu karena pada saat itu saya melihat rekaman CCTV yang mulia. Baik, dari saya cukup Ketua. Baik, silakan hakim anggota 2. Baik, kepada saudari saksi, bagaimana saudari bisa mengenal korban dan pelaku, dan sejak kapan saudari menginap di Hotel Belitung tersebut? Baik yang mulia, saya mengetahui korban itu seorang perempuan bernama Gladys Anggun Ferdinandi. Namun siapa pelakunya saya tidak tahu yang mulia. Dan saya menginap di hotel tersebut itu selama 2 hari, mulai tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021. Pada saat itu saya check-in pukul 6.15 sore yang mulia. Baik, terima kasih. Cukup, Ketua. Baik, selanjutnya, penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Kepada saudari saksi, apakah pernah melihat terdakwa bersama dengan korban dan bagaimana ciri-cirinya? Baik, Ibu, terdakwa itu bersama korban waktu hendak memasuki kamar nomor 8, Bu. Ciri-ciri terdakwa waktu itu yang saya lihat itu dia memakai topi dan memakai masker ya, Bu. Kemudian awalnya si terdakwa ini berdiri di depan kamar nomor 8 dan sedang mengetuk pintu. Karena tidak dibuka, terdakwa berdiri sambil memainkan HP
lalu tiba keluarlah korban dari kamar nomor 7 dan kemudian korban menemui terdakwa dan langsung masuk ke kamar nomor 8. Itu yang saya tahu. Hanya itu saja, saudari tidak melihat ataupun mendengar apa yang selanjutnya terjadi? Hanya itu saja, Ibu. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Dari saya cukup, Yang Mulia. Baik, selanjutnya pada penasihat hukum. Dari kami belum ada pertanyaan, Yang Mulia. Baik, lalu apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi tadi sudah benar dan apakah saudara terdakwa keberatan? Sudah benar dan saya tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, kepada saudari saksi, apakah ada keterangan yang lainnya yang ingin ditambahkan? Dari saya cukup, Yang Mulia, tidak ada yang ingin ditambahkan. Baik, kalau begitu selanjutnya guna pemeriksaan barang bukti, kepada penuntut umum saya persilahkan ya untuk memperlihatkan barang buktinya. Baik, Yang Mulia. Baik, kemudian apakah saudara terdakwa mengetahui terkait barang bukti berikut dan apakah benar ini adalah barang bukti yang terdapat dalam kesaksian saudari? Saya tahu dan itu benar, Yang Mulia. Baik, kemudian apakah saudari saksi mengetahui terkait barang bukti berikut? Saya mengetahuinya, Yang Mulia, dan semua itu benar. Baik, terima kasih saudari atas keterangannya. Saya rasa cukup ya. Silakan saudari dapat meninggalkan ruang persidangan. Tugas mau dibantu ya. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kemudian kepada penuntut umum, apakah ada saksi lain yang ingin diajukan? Ada Yang Mulia, saksi yang kelima bernama Asana Nadia. Kepada petugas sidang, mohon dibantu untuk membawa saksi ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi di kursi pemeriksaan. Baik, Bu. Baik, saudara saksi, saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama dan umur saudari. Nama saya Asana Nadia, umur saya 28 tahun, Yang Mulia. Alamat dan pekerjaan saudari. Alamat saya di Jalan Brigjen Katamso nomor 9 Petaling Selat Nasik. Pekerjaan saya karyawan swasta, Yang Mulia. Agama saudari. Saya Islam, Yang Mulia. Baik, apakah saudari saksi memiliki hubungan saudara atau semena dengan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, apakah saat ini saudari saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi? Saya sehat dan saya siap untuk diperiksa, Yang Mulia. Baik, sesuai dengan ketentuan pada pasal 160 KUHP, sebelum saudari memberikan keterangan, maka terlebih dahulu saudari akan diambil sumpah. Menurut agama dan kepercayaan saudari ya, apakah saudari bersedia? Saya bersedia, Yang Mulia. Baik, silakan kepada Hakim anggota 1, tolong dibantu, dan kepada juru sumpah, silakan mengambil tempat. Baik, Ketua. Kepada saudari saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Saudari yang bersumpah, saya hanya membantu melafalkan saja. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Wallahi wabillahi watallahi. Wallahi wabillahi watallahi. Dah, Dua. Baik, terima kasih. Saudara saksi telah disumpah ya, menurut agama dan kepercayaan saudari, diharapkan dapat memberikan kesaksian sebenarnya, dan apabila saudari memberikan kesaksian palsu, maka dapat diancam dengan ancaman pidana, sesuai ketentuan pasal 242 KUHP ya, dapat dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, selanjutnya apakah saudari saksi tahu apa maksud saudari dihadirkan dalam persidangan hari ini? Tahu, Yang Mulia, saya dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait apa yang saya alami, lihat, dan dengar terkait dengan kasus pembunuhan dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Baik, apakah saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan apakah berita acara pemeriksaan tersebut telah sesuai? Iya, saya pernah, Yang Mulia, dan berita acaranya sudah sesuai karena sudah saya baca sebelum saya tanda tangani. Baik, silakan kepada hakim anggota. Baik, terima kasih Ketua. Kepada saudari saksi, kapan dan di mana tepatnya saudari mengetahui kejadian pembunuhan tersebut? Saya tahunya itu di hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, sekitar jam 9.45 malam, tepatnya di Hotel Belitung di kamar nomor 8, Yang Mulia. Kemudian apakah saudari saksi mengetahui bahwa korban berada di kamar tersebut bersama terdakwa? Ya, saya tahu, Yang Mulia, karena sebelumnya korban itu udah ngasih tahu ke saya waktu kami sedang ngobrol bersama. Baik, dari saya cukup. Baik, terima kasih. Silakan hakim anggota 2.
Baik, terima kasih Ketua. Kepada saudari saksi, apakah saudari mengetahui mengapa korban menemui terdakwa di kamar tersebut? Yang saya tahu sih mereka berdua itu sudah janjian ketemu lewat micet yang mulia. Oke, cukup Ketua. Baik, silakan kepada penuntut umum. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saudari saksi, setelah korban ini menuju ke kamar nomor 8 untuk bertemu dengan terdakwa, apakah saudari ini mendengar atau melihat sesuatu? Jika iya, tolong dijelaskan dan juga tolong jelaskan apa yang terjadi selanjutnya, seperti saudara ini melakukan apa, seperti itu. Terima kasih. Itu Bu, saya itu sebenarnya dengar kayak ada suara dup gitu cukup kencang. Tapi terkait apa yang selanjutnya terjadi itu saya tidak tahu. Cuman keesokan harinya korban itu nggak kunjung keluar dari kamar. Terus saya sama teman saya yang namanya Bella itu udah coba hubungin dia tapi nggak ada respon. Nah terus Bella itu minta ke resepsionis buat bukain kamar nomor 8. Nah tapi pas dibuka itu kami shock banget karena di situ itu kami lihat korban udah tergeletak. Itu keadaannya itu telanjang udah nggak bernyawa. Terus wajahnya itu juga udah penuh darah, sama darahnya itu kececer di lantai sama kasur, Bu. Lalu bagaimana dengan barang-barang korban? Memang saat itu masih terdapat beberapa barang korban, Bu, tapi barang-barang berharga kayak HP, uang itu udah nggak ada. Baik, terima kasih atas keterangannya. Dari kami cukup yang mulia. Baik, silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi saudari menyampaikan bahwa barang-barang penting milik korban seperti uang dan HP sudah tidak ada di kamar korban. Lalu apakah dari saudari bisa memastikan bahwa barang-barang tersebut sebelumnya memang ada di sana? Bisa jadi barang-barang tersebut memang tidak dibawa oleh korban. Kalau itu saya tahu persis ya Pak, bahwa korban itu emang bawa barang-barang berharganya ke kamar karena dia itu nginep di situ udah cukup lama Pak, sekitar kurang lebih 3 mingguan. Baik, cukup dari kami Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian, apakah keterangan yang disampaikan oleh saksi tadi sudah benar dan apakah terdakwa keberatan? Sudah benar dan tidak keberatan Yang Mulia. Baik, kepada saudari saksi, apakah ada keterangan yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, guna pemeriksaan barang bukti, silakan kepada penuntut umum. Baik, yang mulia. Baik, kemudian apakah saudara terdakwa mengetahui terkait barang bukti berikut dan apakah saudara keberatan? Saya tahu dan tidak keberatan Yang Mulia. Baik, kepada saudari saksi, apakah benar ini barang buktinya? Iya Yang Mulia, saya tahu dan semua itu benar barang buktinya. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangan yang diberikan. Saya rasa cukup. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruang persidangan. Petugas mohon dibantu ya. Baik Yang Mulia. Baik, kemudian kepada penuntut umum, apakah ada saksi lain yang ingin diajukan? Dari kami tidak ada yang mulia. Kelima saksi yang kami ajukan telah diperiksa dan dimintai keterangannya. Baik, lalu apakah dari penuntut umum sudah siap dengan ahlinya? Benar yang mulia, kami akan mengajukan 2 orang ahli. Silakan dihadirkan. Baik, untuk ahli yang pertama, Dr. Sania Rahma SPFM, selaku ahli di bidang kedokteran forensik. Kepada petugas persidangan, mohon untuk membawa ahli ke ruang sidang dan mempersilahkan ahli di kursi pemeriksaan. Baik, Bu. Baik, saudari ahli. Sebelum memberikan keterangan, saya periksa dulu ya. Nama dan umur saudari? Nama saya Sania Rahma, umur saya 36 tahun. Alamat dan pekerjaan saudari? Alamat saya di Jalan Yosudarso, RT 9 RW 7, Kecamatan Tanjung Rusa. Pekerjaan saya sebagai dokter forensik. Baik, agama saudari? Agama saya Islam Yang Mulia. Apakah saudari saksi memiliki hubungan saudara atau semenda dengan terdakwa? Tidak ada Yang Mulia. Baik, apakah saudari ahli dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai ahli? Saya dalam keadaan sehat dan saya siap diperiksa sebagai ahli. Baik, sesuai dengan ketentuan pada pasal 160 KUHP, saudara ahli akan disumpah terlebih dahulu ya. Apakah bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 2 dapat dibantu dan kepada juru sumpah silakan mengambil tempat. Baik, Ketua, kepada saudari ahli bisa ikuti kata-kata saya. Saudari yang bersumpah saya hanya melafalkan saja ya. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli. Ya Allah, saya bersumpah sebagai ahli. Akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya. Menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya. Menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya. Wallahi wabillahi watallahi. Wallahi wabillahi watallahi.
Baik, cukup Ketua. Baik, terima kasih. Saudara ahli, saudara telah disumpah ya menurut agama dan keyakinan saudari, dihadapkan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menurut keahlian saudari, karena apabila saudari memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan ancaman pidana sesuai dengan pasal 242 KUHP ya, dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 1. Baik, terima kasih Ketua. Bahwa dalam uraian kronologis kejadian, terdakwa itu membekap wajah korban dengan bantal. Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan visum yang saudari lakukan? Apakah hal tersebut bisa menyebabkan pendarahan? Iya benar yang mulia. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan luar bagian wajah korban, memang menunjukkan bahwa bagian wajah korban ini tampak sembab dan dapat titik pendarahan. Pendarahan tersebut dapat terlihat di hidung korban karena dengan tersumbatnya aliran pembuluh darah, maka akan membuat pembuluh darah kapiler menjadi pecah. Seperti itu yang mulia. Baik, dari saya cukup. Baik, selanjutnya hakim anggota 2. Baik, terima kasih Ketua. Kepada saudari ahli, apakah saya ingin menegaskan apakah berdasarkan pemeriksaan tersebut korban ini meninggal karena dibekap? Iya yang mulia. Jadi berdasarkan pemeriksaan korban meninggal bukan karena dibekap, namun ada penyebab lain yang mengakibatkan korban meninggal, yaitu mengarah kepada perlakuan pencekikan terhadap leher korban yang mulia. Baik, cukup Ketua. Baik, langsung saja penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari ahli, dari penjelasan saudari tadi dapat dikatakan bahwa penyebab kematiannya adalah karena dicekik. Dan mustahil juga itu dilakukan oleh diri sendiri. Apakah benar begitu? Iya Bu, benar. Jadi kalau dilihat berdasarkan kondisi korban, setelah dilakukan pemeriksaan, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena bukan karena bunuh diri, karena jika orang yang melakukan bunuh diri cenderung akan memilih cara kematian yang lebih singkat. Seperti itu. Lalu berdasarkan hasil autopsi, apa dugaan kuat penyebab kematian korban? Iya, baik dari hasil autopsi yang saya lakukan, tepatnya pada tanggal 15 Desember 2021 terhadap Gadis Anggun Fradianti, penyebab kematian korban yaitu akibat dari kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bagian leher korban yang diduga kuat mengarah ke perlakuan cekikan yang mengakibatkan saluran pernafasan dan pembuluh darah korban menjadi tersumbat. Baik, terima kasih atas keterangannya. Dari kami cukup yang mulia. Baik, selanjutnya penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Tadi saudara ahli mengatakan bahwa bagian bahu korban terdapat sebuah luka yang diakibatkan trauma benda tumpul atau cedera. Lalu apakah hal tersebut hanya dapat terjadi jika terkena benda tumpul atau bisa menggunakan tangan kosong? Baik Bu, jadi kalau menggunakan tangan kosong itu tidak mengakibatkan luka trauma benda tumpul. Akan tetapi jika dengan tangan kosong tersebut menyebabkan korban mengenai benda tumpul, maka dapat mengakibatkan luka trauma benda tumpul. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dari saya cukup yang mulia. Baik, kemudian kepada saudara ahli, apa dirasa cukup? Dari saya cukup yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, apakah ada ahli lain yang ingin diajukan? Ada yang mulia, ahli kedua bernama Hendy Wulansari SSI. Kepada petugas persidangan, mohon untuk membawa ahli ke ruang sidang dan mempersilahkan ahli di kursi pemeriksaan. Baik, Bu. Baik, saudari ahli, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu ya. Nama saudari, Nama saya Hendy Wulansari yang mulia. umur dan alamat saudari, Umur saya 34 tahun, alamat saya di Jalan Patimura, nomor 7B, RT 3, RW 10, Kelurahan Gunung Rinting, Kecamatan Membalong yang mulia. pekerjaan dan agama saudari. Saya bekerja sebagai ahli forensik yang mulia dan agama saya Islam. Baik, apakah saudari memiliki hubungan saudara atau semenda dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah saat ini saudara dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan? Iya, sehat yang mulia dan saya siap memberikan keterangan sebagai ahli. Baik, sesuai dengan ketentuan pada pasal 160 KUHP, sebelum saudari memberikan keterangan, maka terlebih dahulu akan disumpah ya menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Sedia yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 1 tolong dibantu dan kepada juru sumpah silakan membantu. Baik Ketua, kepada saudari ahli silakan ikuti kata-kata saya. Saudari bersumpah, saya hanya membantu melafalkan saja. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli
akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya. menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya. Allahi wabillahi watallahi. Wallahi wabillahi watallahi. Sudah. Baik, terima kasih. Saudari ahli telah disumpah ya menurut agama dan keyakinan saudari, diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya dan menurut keahlian saudari, karena apabila memberikan keterangan palsu maka dapat diancam dengan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan pada pasal 242 KUHP ya, dapat dimengerti? Ya, dapat dimengerti Yang Mulia. Baik, selanjutnya silakan kepada Tuan Putra 1. Baik, terima kasih kepada Tim Ketua. Kemudian kepada saudari ahli, apakah yang dimaksud dengan individu dalam keterangan saudari itu tersebut adalah korban? Ya, benar Yang Mulia. Individu yang saya maksud tersebut adalah korban. Baik, dari saya cukup, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Tuan Putra 2. Baik, terima kasih Ketua. Kepada saudari ahli, izin menambahkan, apakah benar berarti bercak darah tersebut adalah bercak darah milik korban? Iya, sangat benar sekali Yang Mulia. Baik, cukup Ketua. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara penuntut umum. Terima kasih. Untuk saudari ahli, terkait dengan barang bukti selanjutnya bagaimana hasil pemeriksaannya? Untuk barang bukti selanjutnya berupa 3 buah kondom bekas pakai benar terdapat bercak sperma manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan barang bukti berupa 1 buah kain kasa terdapat noda dan tidak terdapat bercak sperma manusia berasal dari individu berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya, apakah bercak sperma tersebut milik terdakwa? Iya Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan memang benar milik terdakwa. Baik, terima kasih atas keterangannya. Dari kami cukup Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saudari ahli terkait beberapa alat bukti yang saudara sebutkan, seperti tisu bekas pakai serta beberapa helai rambut yang terdapat di kepala korban. Apakah terbukti hal tersebut adalah milik terdakwa? Ya, baik Pak. Untuk hal tersebut kami tidak dapat menjawab karena profil DNA tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA. Dan untuk rambut, kami juga sudah memeriksa, akan tetapi rambut tersebut tidak dapat akar rambutnya Pak, sehingga tidak dapat dianalisis juga. Jadi kami pun tidak dapat mengatakan bahwa rambut tersebut milik terdakwa atau bukan. Baik, selanjutnya terkait dengan barang bukti berupa puntung rokok, itu hasil analisisnya bagaimana ya saudari ahli? Jadi begini Pak, mengenai hal itu kami juga tidak dapat menjawab hasil analisisnya Pak. Hal ini karena profil DNA yang dianalisis dari 3 buah puntung rokok Surya, 3 buah puntung rokok Double, 1 buah puntung rokok Marlboro, dan 2 buah rokok Sampurna Milk itu mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat dianalisis. Begitu Pak. Baik, cukup dari saya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kemudian, apakah kepada saudari ahli ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Cukup Yang Mulia. Baik, silakan meninggalkan ruang persidangan. Kemudian kepada penuntut umum, apakah ada ahli lain yang ingin diajukan? Dari kami cukup Yang Mulia. Baik, karena sidang dengan agenda pembuktian penuntut umum pada hari ini telah selesai, maka agenda sidang berikutnya adalah pembuktian penasihat hukum ya. Oleh karena itu, dari pihak penasihat hukum, apakah sudah siap? Dari kami membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari ya. Baik. Baik, dari majelis sepakat ya untuk 4 hari. Kepada penuntut umum bagaimana? Dari kami sepakat Yang Mulia. Baik, Panitra 4 hari ke depan tanggal berapa? 4 hari ke depan hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dengan agenda pembuktian penasihat hukum. Dengan demikian, sidang ditunda dan dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 27-P.B-2022-P.TDN atas nama terdakwa Muhammad Rafael Gunawan Musa dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian penasihat hukum.
Sebelumnya, kepada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Terdakwa sudah hadir, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah sehat, siap untuk mengikuti persidangan? Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, seperti yang telah dikatakan pada sidang sebelumnya, agenda pada hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Bagaimana terdakwa, apakah sudah siap untuk memberikan keterangan? Saya siap untuk memberikan keterangan, Yang Mulia. Baik, silakan untuk dapat duduk di kursi pemeriksaan. Baik, kalau begitu, saudara terdakwa, apakah semua keterangan terkait identitas saudara terdakwa yang tertulis dalam surat dakwaan itu sudah benar? Sudah benar, Yang Mulia. Baik, selanjutnya apakah saudara telah membaca keterangan saudara yang dituliskan dalam berita acara pemeriksaan penyidik sebelum saudara menandatanganinya? Sudah, Yang Mulia. Baik, apakah saudara mengetahui terkait tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2021 di Hotel Belitung? Mengenai pembunuhan tersebut, maaf saya tidak tahu, Yang Mulia, tapi emang benar pada minggu malam tanggal 12 Desember 2021 saya BO korban untuk Ena dan kita check-in di Hotel Belitung jam 9 malam. Tapi setelah Ena saya bayar dan langsung pergi dari hotel. Baik, mohon maaf untuk dapat menggunakan bahasa yang sopan serta baik dan benar ya untuk menghormati jalannya persidangan. Bisa dipahami ya, saudara terdakwa? Baik, maaf Yang Mulia. Baik, silakan Hakim Anggota. Baik, terima kasih, Ketua. Saudara terdakwa, jadi benar saudara pada malam kejadian bertemu dengan korban dan melakukan hubungan badan. Benar, Yang Mulia. Kemudian pada awalnya saudara dan korban bisa bertemu itu bagaimana ya? Dan apakah pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama antara terdakwa dengan korban? Jadi awalnya tuh saya ketemu korban lewat aplikasi micet, Yang Mulia. Waktu itu saya booking korban dari salah satu situs buat BO korban, dan waktu itu saya pakai nama Joni Andara dan korban itu pakai nama Dinda, Yang Mulia, dan itu yang pertemuan kedua kita, Yang Mulia. Baik, dari Hakim Anggota 1 cukup, Ketua. Baik, silakan Hakim Anggota 2. Baik, terima kasih Ketua. Kepada saudara terdakwa, apakah pada pertemuan kedua hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah nopol BN 3127WD yang sebelumnya sudah saudara sewa dari saksi Siti Rubaya untuk digunakan pergi menuju Hotel Belitung? Benar? Benar, Yang Mulia, soalnya saya nyewa motor itu soalnya motor saya rusak, Yang Mulia. Oke, cukup Ketua. Baik, selanjutnya kepada penuntut umum, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada terdakwa, saya ingin bertanya. Korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di dalam kamar yang saudara dan korban pesan pada keesokan harinya. Dan tadi saudara sendiri mengatakan dengan jelas bahwa saudara bersama dengan korban untuk melakukan hubungan badan pada malam itu. Dari keterangan saudara tersebut, saya rasa sangat wajar untuk mencurigai saudara sebagai pelaku karena sangat kecil kemungkinan adanya celah pelaku lain. Untuk itu, apa alasan yang mendasari saudara tetap ada keterangan saudara yang menyatakan bahwa saudara tidak membunuh korban? Sebelumnya mohon maaf Ibu penuntut umum yang terhormat. Tadi kan saya udah jelasin kalau saya setelah saya bayar saya langsung pergi dari hotel. Tapi emang benar pada saat itu saya lagi enak-enak dan kita sempat cekcok berdua. Karena saat itu saya minta baik-baik sama korban supaya nggak pakai kondom. Tapi korban malah nolak secara kasar gitu. Dia bilang, udah nggak usah main lagi, bayar aja uang saya. Dengar dia ngomong kayak gitu, saya langsung emosi Bu, karena saya enaknya aja dia langsung ngomong kayak gitu minta bayar, padahal nggak ngasih servis yang baik itu Bu saya. Kan sebelumnya juga ada kesepakatan nggak pakai kondom. Nah, dari emosi tersebut saya spontan cekik dia Bu, tapi saya langsung sadar dan melepas cekikan saya. Habis itu juga saya langsung pergi Bu dari hotel dan ngunci dia dari luar karena masih emosi Bu sama si korban. Baik, berarti saudara mengakui ya kalau saudara mencekik korban. Selanjutnya, apakah saudara yakin hanya mencekik saja dan tidak melakukan tindakan kejahatan lainnya seperti kepada korban seperti membekap atau dengan bantal mungkin? Interupsi Yang Mulia, pertanyaan jaksa penuntut umum dinilai memojokkan dan membuat spekulasi pribadi tanpa dasar, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penuntut umum mohon untuk tidak memberikan pertanyaan yang menyudutkan terdakwa ya. Baik, silakan dilanjutkan.
Baik, mohon maaf yang mulia. Dan dari saya cukup yang mulia. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan, saudara ini merental motor karena motor pribadi Anda rusak. Nah, adakah alasan lain selain karena motor saudara ini rusak? Apakah saudara ini sengaja dengan memiliki niat dari awal untuk membunuh korban dan mengecoh barang bukti dengan cara meminjam? Maaf Bu, tolong jaga omongan Ibu. Ibu jangan ngomong yang enggak. Dari omongan Ibu ini enggak. Baik, mohon tenang ya untuk para pihak. Kemudian untuk saudara terdakwa dapat menjawab pertanyaan penuntut umum dengan tenang ya. Silakan dilanjutkan. Baik, maaf yang mulia tadi saya emosi karena Ibu penuntut umum ini ngomongnya nggak pakai bukti, nggak ada dasar. Jadi kan tadi saya udah jelasin, kalau pada hari itu motor saya lagi rusak, jadi saya harus nyewa motor. Begitu yang mulia. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian saya akan berbicara sesuai dengan barang bukti persidangan yang lalu. Berdasarkan rekaman CCTV Hotel Belitung di situ terlihat bahwa saudara ini adalah orang terakhir yang masuk kamar nomor 8 dan berdasarkan BAP TKP dan pemeriksaan saksi atas nama Ahsana Nadia, di sana tertuang dengan jelas bahwa keadaan kamar itu berantakan. Beberapa barang korban ada yang hilang. Nah, sebagai orang yang terakhir bersama korban sebelum meninggal, apakah saudara terdakwa ini melakukan hal lain seperti mengambil barang korban begitu? Oke Bu, saya akan jelasin terkait hal tersebut. Jadi emang benar kalau saya ngaku kalau saya ngambil beberapa perhiasan dan uang milik korban pas sebelum saya pergi dari hotel. Tapi di sini maksud saya bukan nyuri uangnya ya Bu. Saya cuma ngambil hak saya. Kan servis yang diberikan sama korban ke saya itu nggak bikin saya puas ya Bu. Jadi saya cuma ngambil beberapa perhiasan milik korban sebagai kompensasi atas pelayanan buruk korban itu Bu. Lalu barang-barang tersebut sekarang ada di mana? Maaf yang mulia, saya menolak untuk menjawab pertanyaan Ibu penuntut umum yang ini. Baik, jika begitu terima kasih atas keterangannya. Sekian dari kami yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara bisa menjelaskan lebih detail terkait kondisi korban pada saat saudara tinggal? Oke Bu, jadi pas saya tinggal itu korban masih sadar di atas kasur dan masih bisa napas sambil ngelirik ke arah saya Bu pas saya lagi mau pergi dari hotel, dari kamar. Dan oh iya, setahu saya juga kan korban ditemuin tergeletak di atas lantai ya Bu. Padahal kan sebelum saya pergi dari kamar tersebut, korban masih di atas tempat tidur Bu. Jadi mungkin aja ada orang lain yang datang ke korban sesudah saya Bu. Baik, lalu apakah saudara bisa menjelaskan terkait kemungkinan orang lain bisa masuk ke kamar hotel korban walaupun kamar saudara kunci dari luar? Ya hal itu mungkin aja bukan kan sesuai pengalaman saya juga yang sering staycation di hotel nggak begitu ketat Bu pengawasannya. Jadi mungkin aja tamu yang diundang korban itu disuruh masuk lewat jendela samping atau dari mana setelah korban tahu kalau pintunya saya kunci dari luar. Baik, dari saya cukup. Kepada rekan saya, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan yang mulia. Untuk kepada saudara terdakwa, apakah saudara dapat menjelaskan alasan kenapa saudara yakin bahwa sangat mungkin ada orang lain yang diundang korban ke kamar hotel korban setelah kepergian saudara? Kayak gitu bisa aja Pak. Kayak yang saya jelasin dalam pertanyaan Ibu sebelumnya, kalau mungkin aja orang bisa masuk ke kamar tersebut lewat jendela samping, dan saya ngomong kayak gini karena jendela belakang tersebut juga gampang banget dimasukin, karena itu juga waktu itu udah malam banget ya, jadi nggak mungkin lah ada pengawasan dari pihak hotel. Lagi juga kamar tersebut adanya di lantai 1, jadi sangat mudah itu dipakai buat jadi pintu kedua Pak, buat masuk ke kamar tersebut. Selanjutnya ya dilihat dari kerjaan korban ya, bukannya saya ngeremehin kerjaan korban ya Pak, dia kan tukang BO ya Pak, jadi ya Bapak tahu juga lah tukang BO atau PSK atau pekerja kayak gitu ya nggak mungkin puas Pak sama satu cowok juga. Baik, terima kasih saudara, dari kami cukup yang mulia. Baik, kalau dinyatakan sudah cukup ya. Baik dari PU maupun PH, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Dari jaksa penuntut umum cukup yang mulia. Dari penasihat hukum sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan yang mulia. Baik, kepada terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang dari saya cukup.
Baik, silakan kembali ke tempat duduk semula ya. Baik, karena dirasa cukup, sidang selanjutnya adalah tuntutan dari penuntut umum ya. Majelis beri waktu 4 hari. Bagaimana kepada penuntut umum? Apakah menyanggupinya? Bersedia yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum bagaimana? Setuju yang mulia. Baik, panitera 4 hari ke depan tanggal berapa? 4 hari ke depan hari Senin tanggal 18 Maret 2022 yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 18 Maret 2022 pada pukul 11 dengan agenda tuntutan penuntut umum. Dan dengan demikian, sidang ditunda dan dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 27-B/2022-PN nama terdakwa Rafael dengan ini dibuka menyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Sebelumnya kepada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Terdakwa sudah hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa sehat? Apakah siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, apakah sudah mengunggah dan siap dengan tuntutannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Belitung untuk keadilan, surat tuntutan atas terdakwa Muhammad Rafael, Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara penasihat hukum yang terhormat, serta hadirin sidang pengadilan yang terhormat pula. Sesuai dengan acara persidangan yang telah ditetapkan, maka dalam kesempatan ini kami jaksa penuntut umum akan membacakan surat tuntutan atas terdakwa Muhammad Rafael. Maka kami akan membacakan surat tuntutan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, mengerti ya, saudara dituntut dengan pasal 338 dan pasal 362 KUHP. Dapat dimengerti? Gimana saudara terdakwa? Mengerti yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan pledoi? Yang mulia, kami akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi yang mulia. Baik, membutuhkan waktu berapa hari? Membutuhkan waktu sekitar 5 hari yang mulia. Baik, 5 hari ya. Baik, dari majelis hakim menyetujuinya. Kepada penuntut umum bagaimana? Bersedia yang mulia. Baik, panitera 5 hari ke depan tanggal berapa? 5 hari ke depan hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan agenda pledoi dari terdakwa. Dan dengan demikian sidang ditunda dan dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 27-P.B/2022-PN.TDN atas nama terdakwa Muhammad Rafael Purnawan Musa dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Agenda sidang pada hari ini adalah pledoi. Kepada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Terdakwa sudah hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara sehat? Apakah siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah sudah mengunggah pledoinya ke SIPP? Sudah yang mulia. Baik, jika sudah diunggah, maka silakan untuk dapat membacakan. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin sidang yang kami hormati pula, perkenankanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa Muhammad Rafael menyampaikan pembelaan atas tuntutan penuntut umum tentang dakwaan dan tuntutan yang sudah dibacakan, analisis yuridis yang telah dibacakan, fakta-fakta dalam persidangan yang telah dibacakan. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, kepada penuntut umum, apakah ingin mengajukan replik? Tentu saja yang mulia, tetapi kami mohon untuk diberikan waktu guna penyusunannya. Baik, membutuhkan waktu berapa? Sekurang-kurangnya 5 hari untuk menyusun replik tersebut ya. Baik, 5 hari ya. Baik, dari majelis menyetujuinya, dari penasihat hukum bagaimana? Dari penasihat hukum bagaimana? Sepakat yang mulia. Baik, panitera 5 hari ke depan tanggal berapa? 5 hari ke depan hari Senin tanggal 28 Maret 2022 yang mulia.
Baik, dengan demikian sidang perkara pidana dengan nomor register 27-P.B/2022-PN.TDN atas nama terdakwa Muhammad Rafael akan dilanjutkan 5 hari kemudian pada tanggal 28 Maret 2022 dengan agenda replik. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 27-P.B/2022-PN.TDN atas nama terdakwa Muhammad Rafael dengan ini dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah replik dari penuntut umum. Kemudian kepada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Terdakwa sudah hadir, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan. Saya sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah, Yang Mulia. Silakan dapat dibacakan. Baik, Kejaksaan Negeri Belitung untuk Keadilan. Tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Muhammad Rafael. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penasihat hukum yang terhormat, serta hadirin sidang pengadilan yang terhormat pula. Sesuai dengan acara persidangan yang telah ditetapkan, maka pada kesempatan ini kami, Jaksa Penuntut Umum Sekarkianti SHMH dan Indah Septiana SHMH akan memberikan tanggapan terhadap pledoi dari penasihat hukum terdakwa, yaitu Maharani Ataya Wijaniarto SMH dan Ma'aruf Abdillah SMH. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara, penasihat hukum terdakwa Muhammad Rafael, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan duplik? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan, namun kami membutuhkan waktu setidaknya 4 hari, Yang Mulia. Baik, dari majelis menyetujuinya ya. Baik, dari penuntut umum bagaimana? Setuju Yang Mulia. Panitra 4 hari ke depan tanggal berapa? 4 hari ke depan hari Jumat tanggal 1 April 2022 Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 1 April 2022 dengan agenda duplik. Demikian sidang ditunda dan nyatakan ditutup. Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 27-P.B/2022-PN.TDN atas nama terdakwa Muhammad Rafael dengan ini dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah duplik. Kepada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Terdakwa sudah hadir, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa sehat, apa siap untuk mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, silakan kepada penasihat hukum, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya, majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sidang yang kami hormati pula. Sesuai dengan acara persidangan yang telah ditetapkan, maka pada kesempatan ini kami selaku penasihat hukum dari terdakwa yang mewakili dalam persidangan ini akan memberikan tanggapan terhadap replik dari penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari para pihak? Cukup Yang Mulia. Baik, dari penasihat hukum bagaimana? Cukup Yang Mulia. Baik, jika dirasa cukup, maka sidang selanjutnya adalah putusan dari majelis. Dari majelis hakim membutuhkan waktu sebentar ya. Baik, dari majelis hakim membutuhkan waktu sekitar 5 hari ya. Bagaimana, apakah dari penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum? Bersedia Yang Mulia. Bersedia. Baik, kalau begitu Panitra 5 hari ke depan tanggal berapa ya? 5 hari ke depan tanggal 6 April 2022. Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 6 April 2022 dengan agenda putusan dari majelis. Demikian sidang ditunda dan dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 27-P/2022-PN.TDN atas nama terdakwa Muhammad Rafael dengan ini dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Sebelumnya kepada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik Yang Mulia, kepada petugas mohon hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Terdakwa sudah hadir, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa sehat, siap mengikuti persidangan? Saya sehat dan siap, Yang Mulia.
Baik, saya sampaikan bahwa hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis. Mohon disimak dengan seksama ya. Putusan nomor 27/P.B/2022/PN.TDN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yang bernama Muhammad Rafael, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang, Pengadilan Negeri Tanjung Pandan setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan mendengar keterangan para saksi, terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang semuanya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, selanjutnya sudah dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 1. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Memperhatikan pasal 338 dan pasal 362 KUHP dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rafael tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian sebagaimana dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti berupa selanjutnya dianggap sudah dibacakan untuk dimusnahkan. 5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Nika Natasha Dewi Sumartono, SHMH, selaku Hakim Ketua, Ibnu dan Riza, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022. Dan dibantu oleh Pratama Mursyid sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Indah Septiana SHMH dan Sekar Kinanti Pangustuti SHMH sebagai penuntut umum, dan terdakwa berserta penasihat hukumnya Maharani Ataya Wijanarko SHMH dan Ma'ruf Abdillah SHMH. Kemudian kepada terdakwa, saudara telah diputus pidana penjara 15 tahun, dikurang dengan masa penahanan ya. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, kemudian kepada saudara terdakwa, apabila merasa keberatan dengan putusan ini, saudara dapat mengajukan upaya banding ya. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, dari Hakim Anggota ada yang ingin disampaikan? Baik, dengan demikian sidang perkara pidana dengan nomor register 27/B/2022/PN.TDN atas nama terdakwa Muhammad Rafael pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dapat duduk kembali. Demikian praktik peradilan pidana dalam perkara pembunuhan dan pencurian oleh kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.